Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang. Jemaat GPDI Cipondo Makmur yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua saat ini sudah menyiapkan seluruh hidup kita yang ada di gereja, yang ada di rumah. Kita siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Saya percaya bahwa kuasa Allah bekerja di setiap hati kita, bekerja di tempat ini, bekerja di setiap rumah-rumah umat Tuhan yang terbuka hatinya untuk lawatan Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan, mari kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kuasa Tuhan mengalir, ketika kuasa Tuhan bekerja, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau hampiri hadirat Tuhan. Kita mau hampiri tahta kasih karunia-Nya Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Ku
Kudus-Mu bekerja di setiap hati kami. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di setiap rumah-rumah umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau hadir Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Mari dengan segenap hati. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh segenap jiwa, haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Amin, amin, amin Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami menyembah-Mu. Hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Engkau besar Tuhan. Haleluya. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan. Amin. Mari dengan iman kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah umat-umat-Mu saat ini Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu bekerja. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kuasa Roh-Mu yang tercurah atas kami umat-umat-Mu yang selalu setia menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami semua adalah umat-umat-Mu yang telah menang Tuhan. Karena ada kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang ini kami akan mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Jemaat yang di rumah, saya percaya juga semua diberkati Tuhan, semua tetap semangat, tetap bersuka cita karena ada kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan kita. Haleluya. Maksud
sebelum berlayar. Mendidih, 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 mendidih. Api Pantekosta ku punya, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, haleluya. Amin, menyala, menyala. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya, haleluya. Api Pantekosta berapi, ku biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, amin, haleluya. Menyala, menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Haleluya, kami percaya api Kristus menyala di tempat ini Tuhan. Ada api kemuliaan-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Berikan amin, haleluya. Mari terima kemuliaan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami, penuhikan gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Berikan pada dunia, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Amin. Beritakan pada dunia, amin, haleluya. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Berikan pada dunia, sekali lagi, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Oh haleluya Tuhan, bahwa Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Api Roh Kudus, api kemuliaan Tuhan, api Pantekosta telah tercurah dalam hidup kita. Mari kita mau bangkit, kita memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Raja segala Raja. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau terus alami pekerjaan kuasa Roh Kudus itu dalam hidup kita. Mari kita mau menikmati pekerjaan Tuhan lewat Roh-Nya yang luar biasa. Terus bekerja dalam hidup kita. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Kami mengalami pekerjaan kuasa-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami terus mau menikmati. Kami mau terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari nikmati kehadiran Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Roh Kudus. Ku rasakan. Mari satukan hati kita. Kita minta kepada Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Oh, haleluya. Mujizat terjadi di gereja ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari lebih sungguh lagi minta kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Oh, haleluya. Ini iman kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami menaikkan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian penyembahan kami kepadamu naik berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, pada saat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk melayani pada saat ini. Nah saudara sekalian,
oleh kemurahan Tuhan sampai saat ini kita ada, dan saat ini kita tepat di hari puncak perayaan Hari Raya Pentakosta, yaitu di mana 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan saudara, biarlah pada saat-saat ini, di hari ini, ketika kita memperingati Hari Raya Pentakosta, biarlah ini bukan hanya menjadi sebuah formalitas atau kebiasaan karena kita mengikuti, memperingati event-event kekristenan yang ada. Tetapi lebih dari sekedar itu, biarlah ini menjadi sebuah saat di mana kita memiliki kehausan akan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah saudara, dan saat ini juga tentu kita tahu beberapa waktu yang lalu kita merasakan kesedihan, kita sedang berduka karena Bapak Gembala, orang tua yang kita kasih, Bapak Gembala tempat ini sudah pergi meninggalkan kita. Tapi saya yakin dan percaya, meskipun Bapak Gembala saat ini sudah pergi bersama dengan Bapa di sorga, Alkitab berkata, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan saudara dan saya yatim piatu. Tapi Dia, Alkitab berkata, Dia akan berjanji untuk memberikan saudara dan saya, yaitu penghibur, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan kita terima bagi setiap orang yang percaya. Amin saudara. Sebab itu saudara, pada saat ini saya rindu memberitakan firman Tuhan yang saya beri tema, yaitu dampak dari Roh Kudus. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema yaitu dampak dari Roh Kudus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu seorang murid Yesus yaitu yang bernama Petrus. Kita tahu bagaimana kehidupan Petrus sebelum dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Petrus adalah seorang yang notabene-nya saat ini boleh dikatakan adalah seorang yang bermulut besar, saudara. Kenapa bisa saya katakan bermulut besar? Karena perilakunya dan perkataannya tidak sinkron, saudara. Berbeda. Kita tahu bersama sebelum Yesus ditangkap, ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, Petrus dengan semangat yang menggebu-gebu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Sekalipun dalam penjara, aku mau ikut. Sekalipun dalam kematian, aku akan ikut. Tapi tahukah saudara, bahwa apa yang terjadi beberapa waktu kemudian, ketika Yesus ditangkap, akhirnya Petrus, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah saudara, namun di sisi lain, beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian, hidup dari seorang yang bernama Petrus ini berubah seketika. Ada perubahan secara radikal dalam kehidupan seorang yang bernama Petrus. Yang dahulunya dia adalah seorang yang pengecut, menjadi pemberani. Yang dulu adalah seorang penakut, tetapi dia menjadi seorang pemberani yang menjadi pemberita Injil, yang berani, tidak lagi khawatir dengan ancaman-ancaman. Nah saudaraku, menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan seorang yang bernama Petrus ini berubah secara radikal? Perubahan ini terjadi saudara, ketika hari raya Pentakosta itu tiba. Ketika hari pencurahan Roh Kudus itu tiba. Janji yang Tuhan berikan kepada murid-murid itu datang. Ketika Roh Kudus turun atas kehidupan Petrus, seketika itu juga kehidupan Rasul Petrus, dia berubah. Alkitab berkata bahwa sekali dia berkhotbah, 3.000 orang dibaptis, saudara. Luar biasa kehidupan Rasul Petrus. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat dan karakter seseorang
tidak bisa diubah dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri, saudara. Sifat dan karakter seseorang bawaan dari kecil tidak bisa diubah oleh orang lain. Tetapi sifat dan karakter seseorang akan bisa berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau pada saat Roh Kudus turun atas kehidupan orang tersebut, saudara. Bahkan Alkitab berkata, Petrus dia mampu mengadakan mujizat luar biasa. Bahkan ketika pemerintah melarang dia untuk memberitakan Injil, Petrus dengan berani dia tetap memberitakan Injil walaupun ancamannya kematian. Bahkan ketika Petrus divonis mati, Petrus berkata kepada orang-orang yang ingin menghukum matinya bahwa aku gak layak untuk mati seperti Yesus, untuk mati seperti Tuhan, karena aku sudah menyangkal dia. Tetapi lebih baik hukum saja aku salib dengan tubuh bagianku yang terbalik. Akhirnya Petrus mati dengan salib yang terbalik, saudara. Luar biasa. Kenapa semua bisa terjadi, saudara? Karena Roh Kudus turun ke atas hidup Petrus. Nah, saudara sekalian, kalau Roh Kudus mampu untuk mengubah kehidupan Petrus, saya yakin dan percaya Roh yang sama juga akan mampu untuk membawa kita hidup menurut sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus itu akan mampu membawa saudara dan saya untuk kita berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Roh itu akan membawa kita untuk kita mampu tetap setia di dalam Tuhan. Apalagi di saat situasi sulit saat ini. Banyak orang panik, cemas dengan COVID ini. Banyak orang mulai ragu akan Tuhan. Mulai gelisah. Kenapa seperti ini Tuhan? Saya sudah rajin ke gereja, sudah beribadah, setia. Namun saudara, saya mau memberitahu bahwa ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita semua, maka Roh itu akan memberi semangat kita berkobar-kobar kembali dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu saudara, pada saat ini saya rindu untuk mengajak saudara semua, kita semua akan melihat apa dampak ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 5. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Saya akan membacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara, dampak yang pertama yang mampu Roh Kudus lakukan bagi setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah yang pertama, Roh Kudus memampukan orang untuk mengasihi, saudara. Roh Kudus dia mampu untuk memampukan seorang untuk mengasihi. Saudara sekalian, ciri orang dipenuhi Roh Kudus selain dia berbahasa yang baru, ciri yang lain yang penting adalah di dalam kehidupannya dia dipenuhi dengan kasih Allah. Di dalam Roh Kudus ada kasih Allah, sehingga ketika Roh Kudus itu penuh dalam kehidupan seorang, maka seorang tersebut dia akan memiliki kasih Allah di dalamnya. Roh Kudus akan membawa orang tersebut untuk melakukan perintah Tuhan. Bukankah perintah Tuhan yang tertinggi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika Roh Kudus itu penuh, maka orang tersebut dia mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, saudara. Ketika seorang mengasihi Tuhan, dia akan mampu untuk memberikan waktunya, tenaganya, kekuatannya untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Dia akan mengutamakan Tuhan lebih dari hal yang lain karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dan ketika Roh Kudus itu penuh, saudara, dia juga akan memampukan seorang untuk mengasihi sesama. Di dalam Roh itu tidak ada yang namanya kepahitan, saudara.
tidak ada namanya kebencian. Tidak ada yang namanya dendam. Roh itu akan membawa kasih Allah. Di dalam kasih itu ada kedamaian, pengampunan dari Tuhan. Sebab itu saudara, ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang itu pun dia akan sanggup untuk mengasihi, untuk mengampuni, meskipun dikecewakan, meskipun disakiti saudara. Ketika Yesus di atas kayu salib, ketika dia dicaci maki oleh banyak orang, disakiti, dikecewakan. Mungkin sebelum dia mengalami namanya penyalipan, kita tahu bersama, ada banyak orang berjalan bersama Yesus berkata, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Yesus dimuliakan sehari sebelum dia disalib. Tapi kemudian keesokannya, orang-orang yang sama, yang tadinya memuji Yesus, semua menghina Yesus. Mereka sepakat untuk menyalibkan Yesus. Di satu sisi sebagai manusia, Yesus bisa untuk mengambil sikap kecewa saudara. Sakit hati. Mungkin bisa marah. Kamu kemarin sayang kepada saya, tapi kenapa kamu sekarang menyalibkan saya? Tetapi saudara, Allah kita, dia menunjukkan kasihnya. Meskipun dia dicaci, dia mengambil sikap untuk tetap mengasihi. Nah saudara, ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka Roh itu akan memampukan saudara dan saya untuk kita mengasihi. Meskipun kita dikecewakan. Ada 3 kasih dalam dunia ini saudara. Ada kasih yang bernama kalau seorang melakukan kebaikan itu dibalas dengan kejahatan, itu bernama kasih dari iblis. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan atau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu namanya adalah kasih dari manusia. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu adalah kasih Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kita supaya kita mampu mengasihi kejahatan dengan kebaikan. Amin saudara. Nah saudara, suatu hari saya pernah mengalami yang namanya kekecewaan saudara. Ketika saya dikecewakan oleh seseorang, rasanya saya sangat kecewa. Dan ketika kecewa itu datang, saya tidak memiliki damai sejahtera saudara. Ketika saya melihat orang tersebut, saya selalu mencoba menghindar. Saya gak ingin bertemu dengan orang ini, karena saya sudah memiliki kecewaan. Namun suatu hari ketika saya merasa tidak nyaman dengan kondisi saya merasa Tuhan sepertinya gak ada damai. Dan akhirnya saya mengambil sebuah sikap. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau mengampuni. Saya akan datang kepada orang ini dan saya akan meminta maaf. Meskipun bagi saya bukan saya yang melakukan kesalahan. Dan saudara tahukah saudara, pada saat saya melepaskan pengampunan dan Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saya. Ketika saya melepaskan pengampunan, saya dipenuhkan dengan Roh Kudus saudara. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi saya, ada hal yang luar biasa saya alami. Yang tadinya saya melihat orang tersebut, saya rasanya kecewa, tidak mau melihat, gak ada damai. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saya merasakan ada damai. Saya sampai terheran, kenapa bisa begini? Dan sampai saat ini malah menjadi teman baik saudara. Saya sampai bingung, kenapa dulu saya sepertinya sangat benci, sangat kecewa. Tetapi Roh Kudus itu ketika hidup dalam kehidupan saya memenuhi, tidak ada lagi rasa kecewa. Malah saya sampai lupa. Dan saya coba ingat-ingat kembali kekecewaan itu. Tapi saya gak bisa lagi saudara. Kok gak bisa kecewa? Beda ya ternyata. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka Roh Kudus itu memampukan saudara dan saya untuk mengasihi. Mungkin saudara hari-hari ini, saat ini di hari raya Pentakosta, mungkin ada dari saudara dan saya, kita sedang mengalami namanya kekecewaan. Atau mungkin dari saudara dan saya, kita sedang mengalami namanya, Tuhan saya mau mengasihimu Tuhan. Tapi saya kok gak bisa Tuhan, tolong saya. Saudara, saya mau katakan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan dan sama. Sebab itu saudara,
pada saat ini di hari Pentakosta, mari kita jangan hanya merayakan sebagai formalitas, tapi kita minta dengan sungguh-sungguh bahwa kita perlu hidup dengan Roh Kudus, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, karena hanya dengan Roh Allah kita sanggup mengasihi. Kemudian hal yang kedua saudara, kalau kita melihat apa dampak dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat ke-16. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16. Perikopnya di sana dikatakan hidup menurut daging atau roh. Ayat 16 saya akan bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah saudara sekalian, hal yang kedua dampak dari orang dipenuhi Roh Kudus adalah Roh Kudus memampukan seorang untuk hidup di dalam kebenaran. Suatu hari saudara, ada seorang guru, dia memberikan ujian kepada murid-muridnya di kelas. Dia panggil semua muridnya, kemudian dia mengambil sebuah gelas dan minyak yang kotor berisi dalam air di dalam gelas itu. Kemudian guru ini bertanya kepada murid-muridnya, saya ingin memberikan tes ujian bagi kalian semua. Yang bisa saya kasih nilai plus A. Kemudian murid-murid senang sekali saudara. Oke, baik Pak Guru. Akhirnya Pak Guru memberitahukan kepada murid-murid, saya ingin menantang kalian. Siapa yang bisa mengeluarkan minyak yang kotor di dalam air, di dalam cangkir gelas ini, tanpa menyentuh dengan tangan kalian, yang bisa saya akan kasih nilai plus. Kemudian setelah Pak gurunya berkata demikian, berpikirlah semua murid-muridnya gimana caranya. Dan akhirnya mereka mulai menyerah. Sampai ada satu waktu ada seorang murid berkata kepada Pak Guru, Pak Guru saya mampu Pak Guru. Baik silakan, gimana caranya tanpa menyentuh air dalam gelas itu dengan tanganmu. Akhirnya murid ini maju ke depan, dia ambil seberapa segalon mungkin atau seember air, dia tuangkan ke dalam gelas itu dan sampai gelas itu meluber. Dan ketika air itu meluber saudara, minyak yang kotor tadi keluar. Dan ketika anak itu mencampur memberikan air sampai air itu meluber, akhirnya saudara minyak itu hilang dan air dalam gelas itu menjadi steril. Nah saudara, bukankah hal ini yang sering terjadi dalam kehidupan kekristenan? Di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini ada banyak orang berkata, Tuhan sebenarnya mereka ingin hidup dalam kebenaran. Tapi mereka berkata, Tuhan tapi saya gagal. Ada beberapa waktu lalu orang berkata kepada saya, Kak saya ini mau sebenarnya, saya ini mengasihi Tuhan. Saya mau hidup dalam Tuhan, tetapi saya gagal terus. Saya udah coba, tapi gagal terus. Dan akhirnya sampai satu titik dia berkata, udahlah Kak, saya ini nyerah. Saya mungkin memang gak bisa mengasihi Tuhan. Mungkin saya ini memang sudah gak layak, saya mungkin kotor di hadapan Tuhan. Dia menyerah. Dan bukankah ini ada banyak orang yang mengalami hal seperti ini saudara. Sebenarnya banyak orang ingin mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh, tapi mereka gagal. Kenapa saudara? Karena mereka sebenarnya mencoba dengan kekuatan mereka sendiri. Karena sebenarnya ada satu hal yang perlu saudara. Untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Sama seperti gelas tadi. Kita perlu mengisi kehidupan kita dengan air. Air berbicara tentang Roh Kudus dan firman. Ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan saudara dan saya, maka kotoran-kotoran itu akan meluber keluar dan secara otomatis kita akan hidup di dalam kebenaran. Nah saudara sekalian, mungkin saat-saat ini, di hari Pentakosta ini, mungkin ada dari saudara dan saya, kita mengalami hal yang sama. Tuhan saya ingin hidup sungguh-sungguh Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, tapi saya gak bisa. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan saudara kepada saya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Amin saudara. Tapi kita perlu minta Roh Kudus. Isi hidup kita dengan firman. Maka ketika Roh Kudus penuh dalam kehidupan kita,
firman penuh, maka saya yakin dan percaya hidup kita akan secara otomatis hidup dalam kebenaran. Nah, kemudian hal yang terakhir saudara. Hal yang terakhir, kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, hal yang terakhir saudara, apa dampak ketika seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Hal yang terakhir saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk kita menjadi berkat, atau dengan kata lain kita menghasilkan buah saudara. Saudara tahukah saudara bahwa salah satu kerinduan Tuhan bagi orang percaya bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar menjadi anak Tuhan, tetapi salah satu kerinduan Tuhan adalah supaya melihat bahwa hidup saudara dan saya, kita menghasilkan buah, menjadi berkat. Buah itu adalah buah bukan yang asam, bukan yang pahit, tetapi buah itu yang manis, yang enak, yang dapat dirasakan oleh banyak orang, terlebih dapat dirasakan oleh Tuhan. Namun pertanyaannya saudara, bagaimana supaya Bapa bisa dipermuliakan? Bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat saudara? Kalau tadi kita baca dalam Yohanes 15 ayat 8, Bapa akan dipermuliakan pada saat hidup kita menjadi berkat. Namun sebaliknya, Bapa akan dipermalukan pada saat hidup kita tidak menjadi berkat. Pada saat hidup kita menjadi batu sandungan, maka di saat itu nama Tuhan akan dipermalukan saudara. Nah saudara sekalian, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan seorang, Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita untuk menjadi berkat, untuk menghasilkan buah saudara. Bagaimana caranya? Coba kalau kita lihat apa yang terjadi ketika seorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 4. Maksud saya di dalam Daniel pasal 6 ayat 4. Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Daniel pasal 6 ayat keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah saudara, hal menarik di sini adalah Daniel, dia bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Karena Alkitab berkata Daniel, dia dikatakan memiliki roh yang luar biasa. Dia bisa menjadi berkat, dia bisa memiliki kedudukan yang tinggi. Dan disenangi oleh raja karena dia punya roh yang luar biasa. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, di sana dikatakan excellent spirit. Kalau dalam bahasa Inggris saudara, kata good itu artinya baik. Tapi excellent itu di atas rata-rata. Dan excellent inilah yang dimiliki oleh Daniel. Daniel dia memiliki roh yang excellent. Siapa dia saudara? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh yang di atas rata-rata, bukan roh yang biasa. Tapi dia adalah roh yang luar biasa. Dan Roh Kudus ini adalah memampukan seseorang untuk hidup di atas rata-rata. Sehingga dimanapun kita berada kita menjadi berkat. Bukan menjadi orang yang biasa, tapi menjadi orang yang hidup di atas rata-rata. Kalau kita melihat bandingkan saudara, dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Kejadian pasal 41 ayat 38. Saya akan bacakan Kejadian pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah saudara sekalian, kalau kita bandingkan Daniel dengan Yusuf,
Alkitab berkata Yusuf, seorang Firaun berkata dia penuh dengan roh Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Yusuf penuh dengan roh Allah, hidupnya menjadi berkat saudara. Meskipun saudara kalau kita tahu bersama, kehidupan Yusuf tidak mulus. Tetapi kalau ada roh Allah dalam kehidupan seorang, apapun yang ingin mengganjal, apapun situasi orang dalam kekelaman, Roh Kudus sanggup mengubah apa yang menjadi tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita semua. Kalau kita melihat Yusuf, dia ketika menjadi seorang anak dalam keluarganya, karena ada roh Allah, dia menjadi anak kesayangan. Kemudian ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia menjadi seorang budak. Meskipun mungkin di pandangan orang lain budak adalah suatu hal yang buruk, yang tidak berguna. Tapi karena ada roh Allah dalam kehidupan Yusuf, Yusuf menjadi budak kesayangan. Kemudian dia menjadi napi saudara, menjadi seorang tahanan di dalam penjara. Orang mungkin berkata, wah dalam tahanan penjara ini orangnya udah gak baik. Tetapi karena Yusuf penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi napi kesayangan. Gak hanya anak kesayangan, budak kesayangan, napi kesayangan. Dan bahkan ketika Yusuf jadi Perdana Menteri, Yusuf menjadi Perdana Menteri kesayangan saudara. Dia menjadi berkat bukan hanya untuk negara Mesir itu, tapi seluruh dunia. Sehingga orang Israel pun ketika musim kelaparan mereka dapat terpelihara karena Yusuf saudara. Kenapa Yusuf bisa menjadi kesayangan? Bisa menjadi berkat karena ada roh Allah yang ada dalam kehidupan Yusuf. Menjadi pertanyaannya saat ini adalah, maukah saudara menjadi berkat? Maukah saudara hidup untuk menghasilkan buah bagi Tuhan? Saudara, kita gak bisa hidup kita menjadi berkat atau menghasilkan buah dengan kekuatan kita sendiri. Sebab itu saudara, di hari Pentakosta ini kita perlu yang namanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan mampu memberi kesanggupan untuk saudara dan saya mengasihi, memberi kesempatan kepada kita, memberi kesanggupan untuk kita hidup dalam kebenaran. Dan roh itu juga akan memberikan kesanggupan untuk saudara dan saya supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hidup kita menjadi di atas rata-rata. Bukan karena kita hebat, tapi karena roh Allah hidup dalam saudara dan saya. Kalau kita melihat saudara beberapa waktu lalu, ketika Bapak Gembala, dia sudah pergi bersama Bapak di sorga, ketika dalam pemakaman ada banyak kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan Bapak Gembala kita di tempat ini. Luar biasa saudara, indah rasanya. Saya kira percaya kenapa Bapak Gembala bisa sampai seperti itu. Karena ada roh Allah dalam kehidupannya yang menuntun dia, sehingga dimanapun dia berada menjadi berkat. Dan saya teringat bagaimana khotbah Bapak Gembala beberapa waktu lalu ketika saya di tempat ini. Dia mengajak jemaat supaya hidup kita harus menjadi berkat. Karena ketika hidup kita menjadi berkat, dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk mencari muka, bukan saudara. Tapi itu timbul karena Roh Kudus yang mengerjakan. Sehingga dimanapun kita berada, hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala kita sudah meninggalkan sebuah teladan yang baik. Mari saudara, di hari Pentakosta ini, kalau Bapak Gembala sudah selesai berjuang dalam imannya, mari jemaat yang ada, kita semua yang ada di hari Pentakosta ini, mari kita pun yang masih hidup, kita semangat berjuang terus bersama dengan Roh Kudus sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bagaimana kita berjuang? Yaitu dengan cara kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kehidupan saudara dan saya. Maranatha, Tuhan kali datang yang kedua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya gak panjangkan, saya undang tim musik maju ke depan. Kita mau naikkan sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus. Peganglah
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin. Bawalah diriku kepada segala Amin. Agar dunia tersesat. Amin. Mengikuti jalan, Peganglah tanganku Roh Kudus. peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari Haleluya. ku tak dapat Jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Saudara, pada saat ini firman Tuhan sudah diberitakan. Di hari raya puncak pencurahan Roh Kudus ini, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya agar kita tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Karena hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saudara untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Karena hanya dengan Roh Kudus yang dapat memampukan kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan Roh Kudus yang dapat membuat kehidupan kita menjadi berkat. Yang dapat membuat kita menghasilkan buah. Yang buah itu dapat dirasakan oleh banyak orang, terutama dirasakan oleh Tuhan. Saudara, jangan pernah berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Tapi di saat ini mintalah kepada Tuhan. Di hari raya Pentakosta ini, mintalah kepada Tuhan. Karena Dia berjanji Dia akan memberikan seorang penolong, penghibur yang akan menuntun saudara dan saya kepada kebenaran. Sewaktu saudara, mari di saat ini kita benar-benar memiliki kehausan akan pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu juga akan membuat kita berkobar dalam melayani Tuhan, bersemangat dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini bukan hanya sekedar pujian, tapi menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, kesungguhan, kehausan kita kepada Tuhan, bahwa memang benar tanpa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Setiap hari. Haleluya. Ku tak dapat Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya.
Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami merayakan ibadah hari puncak perayaan Pentakosta. Tuhan, biarlah di saat ini Tuhan, kami memiliki kerinduan, kesungguhan, kehausan bahwa kami memang benar Tuhan perlu akan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami akan gagal ketika kami melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami meminta Roh Kudus menjamah kami semua yang ada. Kau melihat hati-hati yang rindu dan haus akan Roh Kudus, baik yang di rumah, baik yang dimanapun mereka saat ini berada, yang menonton siaran online ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus berikan mereka kekuatan, Roh Kudus penuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka sanggup untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan kami mengandalkan kekuatan kami. Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Roh Kudus, tolong kami Tuhan, penuhkan kami Tuhan dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat GPD Cipondo Makmur dan juga siapapun yang menonton siaran online saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjaga, memberikan kekuatan di tengah situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam dunia saat ini. Berikan kami selalu Tuhan pengharapan bahwa kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan kami akan sanggup untuk mengatasi semua ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sulit, kiranya Engkau membukakan jalan keluar. Yang sedang sakit, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan. Dan yang berbeban berat, Engkau kiranya memberikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang sudah mengikuti acara ini Tuhan, ibadah ini, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat Indonesia, di mana bangsa kami sedang dilanda dengan virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami tetap sanggup untuk menghadapi situasi sulit ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau berikan Tuhan keselamatan daripada-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pertemuan kami saat ini. Mari saudara sekarang ini, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan sekarang saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Hari ini, esok, Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku beri terima kasih. Amin. selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online kita pada siang hari ini. Dan menjadi pengumuman kita pada siang hari ini, untuk minggu depan ibadah kita tetap seperti ini. Kita akan mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Dan mari semua jemaat Tuhan untuk kita tetap bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terlebih buat jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan kesehatan. Baik Bapak Supendi, Bapak Roni, Bapak Ahwa, Ibu Gow, Tuhan tolong mereka semua. Dan semua jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kita percaya dengan iman kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Dan mewakili keluarga Ibu Gembala, kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian, empati, dukungan, topangan yang diberikan kepada keluarga Gembala kita selama Bapak Gembala kita dirawat, selama acara penghiburan di rumah duka, acara pemakaman. Kami mewakili keluarga Ibu Gembala mengucapkan banyak terima kasih. Baik buat seluruh jemaat GPDI Cipondo Makmur, bahkan semua anak-anak Tuhan dan semua hamba-hamba Tuhan yang telah menopang keluarga Gembala kita. Terima kasih, demikian pengumuman saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.